Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG guru tertentu tahap 2 tahun 2025. Perkenalkan, saya Lucy Handayani SPD, mahasiswa PPG guru tertentu tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Pakuan Kota Bogor. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 17 September tahun 2025, saya melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 5 UPT SDN Ngadirenggo 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya, sehat, luar biasa hebat. Alhamdulillah hari ini anak-anak sehat semuanya ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak. Alhamdulillah, kita harus bersyukur karena hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk belajar. Sebelum itu mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah dan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah dan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kawan-kawan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hitungan 4 mulai. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. 2. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran, silakan rapikan tempat duduk kalian masing-masing. Duduk dengan nyaman di posisi yang kalian inginkan. Sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Kalau kemarin kita belajar tentang sifat-sifat dari cahaya, maka untuk hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat bunyi. Pagi ini kita akan belajar tentang sifat-sifat bunyi. Sebelumnya, Bu Lucy mau anak-anak
berdiri sebentar, berdiri di samping tempat duduknya bisa atau di depan tempat duduknya boleh. Siap berkonsentrasi? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 3 kali tepuk 5. Nah, tepuk tangan untuk kita. Silakan boleh duduk kembali ke tempat. Anak-anak, sebelum kita ke gambar, tadi kita sudah mendengarkan sebuah alunan musik ya. Pernahkah anak-anak mendengarkan musik yang lain? Yang biasa anak-anak dengarkan musiknya jenis apa kira-kira? Nah, yang jenis pop gitu ya? Atau jenis yang lebih keras? Tentu setiap anak punya kesukaan musik yang berbeda. Nah, kira-kira kalian tahu nggak? Kita ini bisa mendengarkan musik dengan bantuan alat indera kita apa? Telinga. Terus kita bisa mendengarkan musik, mendengarkan bunyi-bunyi yang ada di sekitar kita ini karena adanya bantuan yang namanya telinga. Nah, anak-anak, kita perhatikan yang ada di depan. Apa sih gambarnya? Mengetuk meja. Nah, di situ ada gambar anak, di antaranya 3 menempelkan telinganya ada di meja dan yang satu anak mengetuk meja. Coba kita praktekkan bersama. Nah, ada beberapa yang sedang mengetuk meja dan ada beberapa yang menempelkan telinganya. Nah, sudah? Kira-kira apa yang kalian dengarkan? Betul-betul. Apa yang kalian dengarkan? Ketukan. Iya, di situ ada ketukan. Bunyi ketukan tangan. Apakah ketika kita mengetuk di sebelah pinggir, di sebelah tengah itu ada perbedaan? Tidak. Bunyinya tetap. Terus kira-kira ini bunyinya berasal dari mana? Bisa kita dengar ke? Nah, yang hari ini kita pelajari nanti adalah itu sifat-sifat dari bunyi. Nah, ini guru sih sudah bagi menjadi beberapa kelompok ya. Satu kelompok ada 5 orang. Nanti setiap kelompok akan mendapatkan 1 LKPD, lembar kerja beserta dikit. Nah, di situ nanti ada beberapa yang harus kalian diskusikan bersama. Kalian pecahkan bersama dengan kelompoknya. Nah, sebelum itu nanti kalian berdoa terlebih dahulu sebelum mengerjakan LKPD, kemudian menjawab pertanyaan yang ada di dalam LKPD bersama dengan kelompoknya. Sebelumnya dibagikan dulu. Ini kelompok 1 ya, kelompok 1, kelompok 2, kemudian kelompok 3. Jangan lupa nama anggota kelompok dituliskan di paling bawah. Kemudian coba perhatikan sebentar ya, Nak. Di sini ada beberapa alat bantu yang bisa kamu gunakan untuk menyelesaikan LKPD kamu ya. Jadi beberapa alat ini nanti yang digunakan untuk menyelesaikan tugasmu. Jadi kalau sudah nggak mungkin ada yang kurang jelas nanti boleh ditanyakan ya. Kalau sudah boleh dikerjakan bersama dengan kelompoknya, silakan didiskusikan bareng gitu ya.
Baik anak-anak, apakah sudah selesai semuanya? Saatnya kita presentasikan per kelompoknya masing-masing ya. Dimulai dari kelompok yang pertama, silakan maju ke depan. Presentasi untuk yang lainnya silakan nanti memperhatikan dan memberikan tanggapan kepada hasil diskusinya kelompok 1. Kelompok 1 silakan. Bisa dimulai. Presentasikan hasil diskusi. Tolong yang lain perhatikan ya. Tadi prakteknya apa? Bisa ditunjukkan tadi prakteknya apa? Dijelaskan dulu ke teman-temannya. Praktek yang dilakukan seperti apa? Kita lanjut di kelompok yang terakhir, kelompok 3. Jadi prakteknya tadi adalah sendok yang diketuk-ketukkan di dalam air melalui benda cairnya tadi air. Nah, mendengarkannya melalui alat bantu apa tadi? Baik, kita lanjutkan ya anak-anak. Tadi kita sudah membuat sebuah praktek kecil. Buat praktek kecil, diantaranya tadi telepon tangan, kemudian menutup meja dan mendengarkan bunyi melalui benda cair itu. Nah, dari hasil diskusi kali ini kita memperoleh bahwa bunyi itu bisa merambat melalui perantara atau medium. Salah satunya adalah benda padat, benda cair, dan yang terakhir anak-anak yang belum kita pelajari adalah benda gas. Apa saja? Apa saja tadi medium yang bisa digunakan untuk merambat sebuah benda tadi apa saja? Cair. Benda cair, Padat. Sekarang kita lanjutkan anak-anak. Tadi kita belajar pada sifat bunyi. Nah, anak-anak tahu nggak apa sih bunyi itu? Anak-anak tahu nggak bunyi itu apa? Sebuah getaran yang ada di udara. Coba anak-anak pegang lehernya masing-masing sambil ngomong. Apa yang terjadi kira-kira? Ya, stop. Sudah. Jadi itulah yang dinamakan dengan getaran yang ada di udara. Jadi apapun yang bergetar itu menghasilkan bunyi, namanya adalah sumber cahaya bunyi. Jadi benda yang bergetar, kemudian sesuatu yang bergetar terus menghasilkan bunyi, itu adalah namanya sumber cahaya. Baik itu dipukul, kemudian ditiup, dipetik dan lain sebagainya, itu namanya sumber. Contohnya apa sih anak? Contohnya apa? Nah, ini tadi ya boleh. Aku mau berbunyi ini juga termasuk bunyi ya. Seperti ini kita pukul, dia akan menghasilkan sebuah suara.
kemudian peluit, ya betul, dan lain sebagainya ya. Nah ini contoh sumber bunyi itu ada dari alam, ada juga dari yang kalau alam bagaimana contohnya? Tanpa campur tangan orang lain, tanpa campur tangan manusia. Suara ombak itu juga termasuk sumber bunyi. Nah, ini yang kita pelajari hari ini, kita sudah praktek tadi sifat bunyi bisa merambat melalui zat padat, zat cair dan juga zat. Dan yang paling lebih cepat merambatnya itu adalah melalui benda padat. Kenapa kira-kira anak tahu nggak kenapa yang lebih cepat itu melalui benda padat? Kenapa kok melalui benda padat? Lebih mudah mencari. Anak-anak kalian jadi dulu di kelas 4 juga kita pelajari sifatnya dari benda padat itu partikelnya, salah satunya partikel itu rapat. Nah, makanya perambatan bunyi yang paling cepat itu adalah melalui benda padat karena partikelnya rapat dan teratur, beda dengan benda gas maupun benda cair. Terus kemudian sifat benda selanjutnya adalah bunyi dapat dipantulkan. Nah, bunyi dapat dipantulkan. Pernah nggak kalian berteriak kemudian ada suara yang muncul? Ya. Pernah? Nah, itulah hasil dari pemantulan bunyi. Ada namanya huruf dan ada namanya apa namanya? Gema. Ada apa tadi? Gaung dan gema. Iya, jadi bunyi tadi dipantulkan ada menghasilkan pantulan namanya gaung dan juga ada namanya gema. Kalau gaung itu terdengar kurang jelas, kalau gema itu terdengar sangat jelas. Kenapa Bu? Kita di dalam ruangan begini kok tidak memantul? Padahal kan tembok itu keras. Iya. Kira-kira ada yang tahu nggak? Nah, Benturan. kenapa? Padahal bunyi itu dipantulkan ketika mengenai benda yang keras, contohnya tembok, kemudian tebing. Nah, sekarang kita ada di dalam ruangan, namun suara kita tidak memantul. Kira-kira kenapa? Terserap oleh Karena suara yang kita keluarkan itu diserap oleh benda-benda yang lain. Benda-benda apa? Benda-benda yang berpori, yang berbentuk lunak. Contohnya apa? Ini apa namanya? Tapak meja, korden. Nah, di rumah juga begitu. Kamu di dalam rumah, misalnya, suara aku kok gak bisa mantul. Padahal kalau di rumah kosong kan bisa ada. Oh, karena adanya suara. Karena apa? Diserap. Itu. Pernah nggak kalian masuk ke bioskop? Yang pernah masuk? Di dalam bioskop itu juga begitu. Dilapisi dengan dindingnya itu dilapisi dengan apa? Ben nggak terjadi pantulan suaranya ben terdengar jelas. Nah, jadi sifat bunyi yang ketiga tadi dapat diserap. Dapat diapakan? Diserap. Tadi yang pertama, bunyi itu merambat melalui media. Medianya ada media benda padat, cair dan juga gas. Dan bunyi dapat dipantulkan. Gaung dan gema. Kalau gaung terdengar kurang jelas, kalau gema yang terdengar jelas. Dan yang ketiga dapat diserap. Dari sini anak-anak ada yang ditanyakan ini sekilas edukasi. Kita amati bersama ya. Teman-teman, kita bertemu lagi di kanal Ayo Jadi Juara. Ini kita akan membahas materi IPAS kelas 5, bab 1, melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi. Yuk, semuanya Akan yang ada di dibahas depan adalah ya. topik C, Semuanya yaitu cuma bunyi yang dan ada di depan. sifatnya.
Materi dalam video ini sesuai dengan kurikulum Merdeka. Anak-anak sudah membawa gadget masing-masing ya? Silakan dibuka. Anak-anak buka Google atau Chrome boleh. Silakan. Anak-anak ketik zip quiz. Gimana Ini. Zip Z E P Z Z quiz bu. Z masuk bu. Ya, silakan masuk. Belum. Silakan masuk. Kodenya pakai ini. Ada berapa bu? Z E P 3 quiz. Ini bu. Yang mana bu? Usah buat nanti. Kalau sudah, duduk dulu. Kalau anak sudah, pilih yang atas sendiri. Masuk di Google, pilih yang atas sendiri. Yang mana bu? Yang sendiri. Ya, kalau itu kita ke soal evaluasi. Bu Lucy akan bagikan soal evaluasi dalam 10 menit, nanti bisa dikerjakan. Jangan lupa dituliskan nama, hari, tanggal, dan juga nomor absen masing-masing.
soal evaluasi yang sudah kalian kerjakan berdasarkan apa yang tadi kita pelajari di depan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa bunyi itu bisa merambat melalui apa saja tadi? Benda padat, benda gaib, dan yang paling cepat merambatnya itu adalah melalui benda padat. Karena apa? Partikelnya lebih cepat. Yang kedua, bunyi dapat dimantulkan. Hasil yang teman-teman tadi namanya apa? Gaung dan aman. Yang ketiga, bunyi dapat diserap. Iya, betul. Bunyi dapat diserap melalui benda yang sifatnya lunak, sifatnya berporin. Supaya apa? Supaya bunyi itu terdengar lebih jelas. Nah, anak-anak, kalau kita di luar angkasa itu tidak ada udara, di sana tidak bisa mendengarkan. Kita yang ada di bumi bisa mendengarkan karena apa? Di sekeliling kita ini banyak udara, ya kan? Banyak benda padat. Kita di dalam kelas, kemudian ada yang di luar kelas, kita dipanggil tetap mendengar. Beda kalau di luar angkasa. Meskipun berat, kita tidak bisa mendengarkan karena di sana bisa dipahami. Jadi bunyi itu suatu getaran yang ada di udara. Semua benda yang ada bergetar dan menghasilkan bunyi itu adalah sumber bunyi. Dari sini ada yang ditanyakan anak-anak? Mari kita refleksikan diri kita, apa yang sudah kita pelajari tadi dan apa yang belum kamu pahami, silakan dituliskan di sticky note. Anak-anak hari ini belajar apa? Bagaimana perasaannya? Terus materi apa yang sudah dipahami, silakan dituliskan di sini. Bisa dipahami? Nanti kalau sudah bagaimana Bu? Silakan ditempelkan di papan tulis. Baik anak-anak, sudah semua ya. Terima kasih refleksinya hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semuanya, anak-anak. Dan jangan lupa tetap semangat belajar. Tidak ada kata gagal selagi kita masih mau menjawab. Sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dengan materi bagaimana telinga proses bunyi sampai ke telinga. Jadi bagian-bagian telinga, bagian luar dan bagian dalam kita pelajari di pertemuan yang selanjutnya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Selamat pagi. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.